Ya, ya, Oh tapi iya. udah baik ya. Udah. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih yang akan membahas topik yang menarik. Nyeri kepala karena darah tinggi dan kolesterol. Mitos atau fakta? Nah, untuk mengungkap itu semua, Kalista sudah bersama narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Imam Manggalia Adikara selaku dokter RSUD Merah Putih. Ini dokter spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Kalista. Gimana kabarnya hari ini dokter? Ya, alhamdulillah ini mungkin masih
sering sakit kepala juga. Waduh, Kolesterolnya dokternya tinggi mungkin. dokter juga ngerasain hal yang sama. Ternyata nggak cuman Kalista sama sahabat gemilang aja nih ya. Iya, mungkin cuaca ya. Nanti kita bahas ini Mbak Kalista ini. Oke, siap. Dokter, kita akan membahas itu semua selama 1 jam ke depan. Tentu buat Anda yang sahabat gemilang yang pengen bergabung juga, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan bisa Anda simak secara live di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Searching aja di Instagram RSUD Merah Putih, langsung ketemu Dokter Imam dan juga Kalista pastinya. Oke, langsung saja dokter. Temanya kan nyeri kepala. Ini darah tinggi atau kolesterol? Nah, isu nyeri kepala ini kan sangat umum banget dokter. Tapi yang sering terjadi perdebatan ini adalah, bener nggak sih kalau sakit kepala tuh artinya itu pasti tekanan darah ini sedang naik? Monggo dokter. Ya, ini mungkin sebagai pembuka ya, ini sebenarnya banyak sekali pasien yang sering datang ya ke rumah sakit atau kita di praktek itu, dok ini saya pusing, kolesterol saya tinggi mungkin ya, atau tensi saya tinggi gitu kan. Nah ini sebenarnya kita perlu luruskan bahwa yang pertama adalah tidak ada hubungan antara tensi dan kolesterol secara langsung ya dengan nyeri kepala atau keluhan itu. Kenapa? Karena tensi tinggi dan kolesterol ini sifatnya kan nanti akan menimbulkan komplikasi yang kronis ya. Jadi bukan nyeri kepala, nanti bisa menyebabkan penyumbatan jantung misalnya, atau stroke ya, penyumbatan di otak ya. Sehingga prosesnya berjalan secara kronis ya. Jadi tidak mungkin pusing karena kausa yang lain, misalnya saya di rumah pusing karena anak saya ngotorin rumah, kan bisa juga menyebabkan pusing ya. Pusing kan penyebabnya banyak, ini tanggal tua misalnya atau jadi, itu yang sering terjadi dokter. Iya, istri saya pusing kalau saya pulang misalnya kan gitu. Jadi ternyata sumbernya saya gitu kan. Ada pasien yang itu datang pagi-pagi, dok saya sering pusing kalau bangun pagi-pagi. Oh ya bu, oh kalau gitu bangun agak siangan bu, gitu. Ternyata sekarang udah nggak pusing lagi gitu. Bener. Jadi ternyata kuncinya jangan bangun terlalu pagi untuk itu ya. Oh ya. Dok saya kalau pegang kepala pusing. Jangan dipegang-pegang pak, ternyata sembuh dia pusingnya. Jadi kita harus bisa menganalisa ya, kira-kira pusing itu dari mana ya. Jangan dikambing hitamkan selalu kolesterol atau hipertensi. Jadi itu penyebab non medisnya juga ada ya dokter? Iya. Jadi kan ya kayak misalnya, tapi kita harus pahami betul ya bahwa yang namanya kolesterol dan hipertensi itu adalah penyakit medis yang harus didiagnosa secara medis juga. Jadi dia diagnosanya harus melalui pemeriksaan tekanan darah ya untuk hipertensi, dan untuk kolesterol tentunya harus diperiksa laboratorium ya untuk kadar kolesterolnya. Untuk pemeriksaan itu sendiri dokter, kan ada ya pasien yang datang ngeluhnya kayak gitu, terus dokter juga memberi saran untuk pemeriksaan itu sendiri. Itu bisa dilakukan hari itu juga atau mungkin bisa menunggu waktu besok, seperti itu dokter? Ya, yang sering ditanyakan adalah untuk tensi ya. Tentunya tensi ini kan sifatnya fluktuatif ya. Jadi kalau lagi emosi misalnya itu tensinya kan naik ya. Tapi kalau lagi tenang tensinya bisa turun. Jadi tensi mungkin bisa diperiksa beberapa waktu ya, atau paling bagus bangun tidur misalnya di tensi ya. Kemudian untuk hipertensi kan ada stadiumnya. Stadium 1 di tensinya di atas 140, stadium 2 di atas 160 misalnya. Nah untuk kolesterol itu harus puasa mbak. Nah ini yang sering salah itu adalah pasien itu memeriksa kadar kolesterol dengan tes gula, tes kolesterol maaf ya. Kalau periksa kolesterol dengan tes gula ya kan nggak jadi. Diperiksa kolesterolnya, tapi dia nggak puasa, sehingga yang dicek itu tidak valid ya. Jadi harus puasa minimal 24 jam. Oh enggak ya. Duh dokter, seharian penuh dong. 24 jam lemes nanti. Jatuhnya dengan pusing, tapi dengan langsung ke UGD gitu dokter. Hipoglikemi lemes ya. Puasanya 8 sampai 10 jam. Dan puasanya ini puasa kalori. Artinya minum air putih boleh ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa pendengar Radio Gemilang ya. Jadi minum air putih boleh, jangan terus nggak minum sama sekali atau nanti malah dehidrasi. Sama seperti cek gula juga gitu, kalau gula puasa tetap minum air putih.
Oke. Yang nggak boleh adalah kalori minum kopi, minum teh itu. Yang berat-berat gitu ya dokter. Oke. Ya. Oke, tapi kita sering dengar tuh dokter, kalau misal makan sate atau kambing itu pasti besoknya tuh pusing. Terus itu emang karena kolesterol dokter? Terus dari kacamata medis, ini apakah korelasi antara makanan tinggi kolesterol dan pusing atau sakit kepala itu sesederhana itu? Atau hanya mitos aja sih dokter, ya udah mendarah daging gitu di kalangan masyarakat habis makan sate, tongseng itu terus pusing kayak gitu dokter. Ini saya kayaknya pernah cerita ya. Jadi sebenarnya sate kambing itu kan nggak menaikkan tensi ya. Tensinya kan naik pas bayar aja. Pas bayar tensinya naik. Jadi kalau sate kambingnya sendiri sebenarnya tidak secara langsung menaikkan tensi, akan tapi natrium ini yang perlu diingat ya. Oke. Jadi pada sate daging-daging itu memang mengandung banyak natrium. Natrium itu garam. Nah, dan kemudian kecapnya juga banyak tinggi natrium, bumbunya nanti kalau dibumbuni itu banyak natrium, sehingga garam itulah yang nanti menaikkan tekanan darah karena dia akan mengikat air gitu. Sehingga memang bukan dagingnya yang harus kita salahkan, tapi natrium yang terkandung. Sehingga kalau makannya dengan in moderation, dengan makannya ya cukup, nggak usah banyak-banyak gitu ya, insya Allah cukup aman. Ada penelitian di salah satu universitas negeri di Jogja ya, saya nggak sebut namanya, tapi inisialnya UGM ya. Aduh, ya itu ketahuan nih. Ketahuan dokter. Ya, itu ada, kita bagi 2 grup, itu satu makan tahu tempe, yang satu makan sate kambing. Terus dievaluasi, diikuti. Ternyata yang tensinya naik itu yang mana? Yang sate apa yang tahu? Yang sate? Yang tahu ternyata. Wow. Karena kenapa itu yang dokter? Grup tahu tempe itu hari pertama kedua masih aman, tapi hari ketiga mulai emosi. Tahu lagi tempe lagi. Emosi mereka, sehingga emosinya beda dokter. Naik, gitu ya. Jadi penyebab tensi naik itu banyak ya. Jadi tidak selalu hanya dari natrium atau dari kolesterol, tapi kita harus evaluasi karena stresor, kurang tidur itu yang sering ya. Pasien itu sering datang, saya nggak bisa tidur semalam, tensinya tinggi, ya wajar aja. Karena hormon yang seharusnya itu untuk menjaga kita terjaga itu adrenalin itu meningkat, sehingga dia meningkatkan tensi, sehingga menurut saya kita harus jeli ya dalam menganalisa, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tadi bercanda ya, nggak ada penelitian itu ya. Aduh dokter, Kalista udah hampir percaya loh nih. Hampir aja sesuatu yang bikin Kalista darah tinggi di rumah itu hampir saya hilangkan. Dokter nggak tanya siapa gitu. Apa? Ya, mungkin ya itu makanya. Tapi ya itu kalau namanya kenyataan hidup ya. Benar-benar harus dihilangkan ya dokter. Ya. Boleh tensi yang tinggi, yang penting sayang. Ya. Oke, siap. Berarti suami nih. Iya. Aduh, udah ketebak sama dokter nih. Oke dokter, sebenarnya mana sih yang paling lebih berbahaya pemicu dari nyeri kepala itu sendiri? Darah tinggi, hipertensi, atau kolesterol tinggi? Iya, ini kalau ditanya seperti pertanyaan dari lesser evil ya. Jadi mana yang lebih berbahaya atau mana yang lebih aman gitu kan. Ini sebenarnya tidak bisa kita samaratakan ya. Dan mayoritas dari kasus-kasus hipertensi dan kolesterol ini merupakan satu lingkup penyakit yang namanya metabolic disease ya. Sehingga pada pasien biasanya tidak hanya satu problem. Biasanya kadang-kadang ya hipertensinya ada, kolesterolnya juga tinggi, gulanya juga tinggi misalnya. Sehingga kita secara umum tidak bisa membandingkan, oh ya tensimu rendah, kolesterolnya tinggi, lebih berbahaya gitu, nggak bisa ya. Sehingga kita memang masing-masing memiliki resiko, terutama untuk vaskuler ya, kecerangan jantung dan stroke ya terutama, sehingga memang dua-duanya ini perlu kita tata laksana. Oke. Kalau biasanya yang terjadi di RSUD dari Merah Putih ini sendiri, ini yang paling banyak karena faktor apa sih dokter? Iya, ini memang yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa hipertensi ini seiring dengan bertambahnya atau berumur, itu memang secara natural itu pembuluh darah manusia memang mengalami kekakuan ya, atau aterosklerosis, sehingga pada usia yang semakin lanjut tensinya cenderung lebih tinggi. Oleh karenanya kalau kita lihat pedoman atau guideline
dari Kedigu apa dari ISC ya, itu memang rekomendasinya ada pengecualian pada usia lanjut. Jadi tensinya nggak usah ditarget terlalu rendah gitu, karena dia punya kecenderungan. Nah, biasanya kita kalau usia tua di atas 60 ya 150 ke bawah lah gitu, tensi sistolnya ya atasnya. Nah, kan tetapi memang untuk hipertensi dan kolesterol ini yang penting itu sebenarnya yang utama dan yang pertama itu adalah diet dan lifestyle. Seberapapun usia kita, laki-laki atau perempuan, kita harus memulai dari pola makan dan ya gimana kalau kita mau, saya pengen tensinya turun tapi garamnya 5 centong misalnya. Saya pengen gulanya normal tapi makannya nasinya setinggi harapan dan cita-cita kan. Wah, kita nggak bisa begitu. Olahraga juga begitu, nggak usah yang muluk-muluk ya. Misalnya bisa apa berenang lebih bagus. Kalau nggak bisa, senangnya main bola gitu, ya, mandi bola misalnya, apa aja boleh. Olahraga apapun boleh, yang penting konsisten. Dan menghasilkan keringat pastinya ya dokter. Iya, yang penting konsistennya. Oke dokter, kita break dulu, nanti kita kembali lagi ngomongin soal mitos atau fakta nyeri kepala karena darah tinggi atau kolesterol. Nah, untuk Anda sahabat Minang yang pengen gabung, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi, so pastikan tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.
Kan ya? Udah? Ya. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, membahas topik yang menarik, nyeri kepala karena darah tinggi dan kolesterol, mitos atau fakta. Dan masih juga bersama narasumber kali ini yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Imam Manggalia Adikara, dokter spesialis penyakit dalam. Kita sering menyapa dokter ini adalah Dokter Imam. Dokter masih semangat ya? Oh, semangat. Oke. Masih siang. Iya dong, harus. Apalagi tadi disebutin ya dokter. Aduh, buru-buru banget. Oke dokter, kita masih membahas topik yang menarik nih kali ini, mitos atau fakta nyeri kepala tuh karena darah tinggi atau kolesterol. Dokter, kalau kita udah ngalamin sakit kepala nih, karena memang tekanan darah tinggi, itu penanganan awalnya yang bisa kita lakukan di rumah atau di tempat kerja, ini seperti apa sih dokter? Monggo. Iya, terima kasih. Mungkin ini sekali lagi ya, memang untuk nyeri kepala ini kan sebenarnya jenisnya banyak ya, tipenya banyak, dan sebaiknya sih kita bisa mencari penyebab atau pencetus dari nyeri kepala tersebut. Cuman kalau sebagai orang awam itu kan yang penting sebenarnya ada obat-obatan yang mungkin disediakan di rumah, seperti mungkin paracetamol atau ibuprofen. Jadi hanya obat nyeri kepala seperti yang bisa dibeli di apotek atau di mana aja, itu bisa dicoba dulu. Nah nanti kalau tidak membaik baru periksa misalnya. Oke. Dan kemudian yang kedua, nyeri kepala yang harus kita periksakan adalah yang satu, kalau diikuti dengan misalnya ada kejang atau kelainan dari saraf ya, misalnya ada kesemutan, keringgingan misalnya, atau muntah proyektil, muntah-muntah. Kemudian ada demam hebat atau ada gangguan pendengaran atau penglihatan yang seperti itu, atau progresif ya, jadi nyeri kepala kemudian tambah berat. Nah itu harus kita periksakan ke dokter ya. Oke, baik. Dokter, ini sudah ada pertanyaan yang sudah bergabung. Ini di Instagram RSUD Merah Putih yang kali ini viewersnya dokter udah 2 juta. Wow, keren banget. Kita beri tepuk tangan dulu. Itu viewers semua? Viewer semua dong. Oh, iya. Nyatanya nih ada yang tanya nih dokter. Oh, iya. Ini dari Babe Oyong. Iya. Dokter, obat penurun hipertensi yang nggak pakai resep dokter, nama obatnya apa ya dok? Boleh di-spill nggak? Iya, untuk obat anti hipertensi ini memang banyak sekali ya jenisnya. Jadi kalau kita mau jelaskan satu persatu ini bisa mungkin sampai besok ya. Sampai sepertiga malam terakhir nanti kita di radio ini ya. Aduh, hangat sekali dokter. Jadi intinya ada beberapa, mungkin bagi orang awam itu taunya seperti amlodipin, kandesartan, captopril ya. Itu semua adalah obat anti hipertensi. Nah, pada prinsipnya jika hipertensi itu muncul atau Anda mengalami hipertensi, sebaiknya konsultasi. Kenapa? Karena hipertensi itu harus dievaluasi, dan pemilihan obat anti hipertensi itu membutuhkan pemikiran yang cukup kompleks sebenarnya. Ada istilahnya, kalau bahasa Inggris kerennya clinical reasoning ya. Jadi dokter itu biasanya nanti memikirkan misalnya ini simba-simba usia 60 tahun, atau ini laki-laki usia 40 tahun, perokok, diabetes. Ini wanita usia 28 tahun dengan kehamilan misalnya. Jadi ada komorbid atau penyakit-penyakit penyerta, faktor-faktor demografis atau usia dan jenis kelamin yang nanti akan jadi pertimbangan gitu dalam pemberian. Misalnya yang pertama, kita kasih amlodipin aja karena dia memiliki efek pencegahan terhadap stroke misalnya. Kan trialnya banyak itu. Yang kedua, pasien dengan riwayat serangan jantung, kita kasih yang golongan ACE inhibitor captopril misalnya. Karena dia bisa memiliki efek vasodilatasi pembuluh darah misalnya, mencegah angina atau nyeri dada. Yang ini wanita hamil, kita kasih anti hipertensi yang sifatnya nanti aman untuk janin misalnya. Sehingga
konsultasi menjadi hal yang sangat esensial menurut saya sih, untuk hipertensi ya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Babe Oyong tadi yang udah gabung ya. Jadi kayaknya ada yang nanya itu kalau obat pusing karena Oh iya, ini ada Deva kanker Bagus. tadi ya, kantong kering tadi. Obat pusing karena dompet kosong, dokter. Dompet kosong, Aduh, ya, harus ini- kerja dong ya. Ini memang sering nih kan, dokter tuh diharapkan kayak sebagai solusi dari semua permasalahan. Jadi Wow. menyelesaikan masalah tanpa solusi ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Atau nambah masalah Jadi nih, pasien dokter. tuh kayak gitu, Dok. Harapannya tuh kita tuh bisa menyelesaikan semua masalah pasien. Pusing, kasih obat pusing. Gulanya tinggi, kasih obat gula. Kantong saya kering, ini saya utangin dan seterusnya. Dokter itu diharapkan itu bisa dari A sampai Z ya. Kalau kita lihat itu harus bisa mengobati pasien, bisa ngecor, bisa ngeramik, bisa nyemen, atau Ngutangin itu juga habis. bantu ngutangin ya kan. Nah, jadi Ada yang mau daftar nih, sahabat bilang. ya kadang-kadang saya heran tapi harapan dari masyarakat ternyata seperti itu jadi ya. Tapi intinya begini, jika penyebabnya itu diketahui maka ya harus diselesaikan permasalahannya ya. Kalau Oke. kantongnya kering ya dibasahin ya kan. Kalau kantongnya kosong ya diisi. Gitu. Oh, bener banget ya, dibasahin. Bener, dokter. Nah, lebih seperti itu. Oke, Mas Deva sudah terjawab pertanyaannya ya. Pusing karena dompet kosong. Itu apa? Oke, dokter lanjut lagi. Dok, apakah benar makan mentimun atau minum jus seledri ini bisa langsung menurunkan tensi yang sedang tinggi atau menghilangkan pusing? Atau itu cuma sugesti aja sih, dokter? Ini dari Iya. Mbak Maya yang Ini ada di bagus Gerabak. sekali ini Mbak Maya, terima kasih. Ini memang banyak sekali pasien yang menanyakan seperti itu, katanya saya nggak mau obat pabrik, saya maunya yang herbal saja gitu kan. Herbal aja, mau seledri, mau jeruk, mau apa. Iya, jeruk bisa nurunkan, seledri bisa, tapi berapa truk kan gitu, berapa Wow. truk jeruk dibutuhkan untuk menurunkan tensi, itu yang sulit gitu. Kenapa? Oke. Karena kita kalau misalnya kita bicara misalnya gula, obat gula, kalau metformin nggak mau, kalau lilac mau, lilac itu tanaman. Padahal lilac itu adalah bahan bakunya metformin. Semua obat pabrik, semua obat medis, penicillin, antibiotik itu awalnya tanaman. Semuanya itu herbal awalnya. Akan Oke. tetapi herbal itu diteliti, kemudian zat aktifnya diambil, diekstrak, sehingga takaran untuk dosisnya itu sangat tepat. Oke. Sehingga kalau untuk seledri dan timun ini boleh, tapi jangan sampai meninggalkan obat yang utama. Itu prinsipnya. Jadi saya selalu bilang ke pasien sih, monggo ibu mau seledri, mau cuka apel, cuka apa aja, silakan dicoba, kan, tetapi jangan sampai meninggalkan obat yang sudah terbukti secara medis bisa memberikan manfaat untuk ibu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Maya ya. Lanjut lagi nih, ada Ibu Ani yang ada di Muntilan. Dokter, saya ibu rumah tangga, sering pusing kalau kurang tidur. Apakah kurang tidur itu bisa memicu kolesterol tinggi juga, dokter? Atau hanya pengaruh ke tekanan darah aja? Iya. Monggo. Kurang tidur, jadi begini, untuk kolesterol makanya ini penting juga ya. Untuk tensi memang jelas ya, tadi sudah ada efeknya ya. Kalau kurang tidur maka hormon adrenalin terpacu. Nah, kalau untuk kolesterol sendiri kita perlu ingat bahwa kolesterol itu kan ada banyak tipenya di dalam darah ya. Akan tetapi kolesterol ini metabolismenya itu dipengaruhi oleh banyak faktor hormonal, terutama misal pada wanita kan ada hormon untuk pematangan ovarium misalnya, itu juga membutuhkan sterol atau produksi dari sterol. Wanita juga memiliki hormon untuk siklus menstruasi dan seterusnya gitu. Ini kan ibu-ibu ya. Jadi kadang-kadang secara tidak langsung kurang tidur itu akan meningkatkan stres hormon kortisol. Jadi hormon stres kemudian dia sehingga dia mengganggu keseimbangan kolesterol ya. Sehingga nanti ada pemecahan lemak atau pemecahan glukosa. Karena kan kalau stres nanti tidurnya tidak rutin bisa mengganggu hormon sehingga mengganggu pola makan dan seterusnya. Sehingga coba lihat kalau misalnya kita lagi kurang tidur kan, terus ngapain? Ngemil kan, biasanya ngemil atau jadi makannya jadi nggak teratur, sehingga nanti bisa mempengaruhi intake juga, akhirnya pada ujungnya menaikkan kolesterol.
Oke. Untuk kolesterol ini mayoritas memang dari makanan. Jadi perlu diingat bahwa kolesterol ini banyak terkandung di misalnya jeroan. Itu kalau bisa sih jangan ya. Jeroan ini apa aja ya? Maksudnya jeroan ayam juga, jeroan kambing, jeroan sapi. Kemudian udang misalnya itu juga tinggi, cumi itu tinggi kolesterol. Oke. Kalau lobster itu juga ya karena mahal kalau lobster. Tapi ya maksudnya banyak di seafood, kemudian banyak di jeroan untuk kolesterol. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Ani ya yang di Muntilan. Kita lanjut lagi, ini dokter dari di Instagram RSUD Merah Putih ada Andin Husnita. Dokter, apa benar buah bit itu bisa menaikkan HB? Oh, ini di luar konteks ya dokter? Enggak apa-apa, ini bagus sekali ya. Mangga. Buah bit itu buah apa ya? Honda Beat saya tahu. Bit karbu. Itu nggak bisa dimakan, dokter. Jadi gini Mbak Kalista atau Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Andin ya? Husnita, iya. HB itu rendah kan kausanya banyak. Jadi HB itu kan maksudnya hemoglobin ya. Jadi pembawa zat pembawa oksigen di darah atau hem dan globulin. Itu ada protein globin berikatan dengan hem yang membawa oksigen di darah. Nah, kadarnya bisa rendah karena banyak hal. Ya. Kalau dia bisa karena misalnya penyakit darah, kelainan darah, misalnya talasemia, kekurangan zat besi, defisiensi asam folat, penyakit kronis. Jadi penyebabnya kan sangat banyak. Sehingga kalau ditanya apakah buah bit dapat menaikkan HB, kita kembalikan penyebab dari HB-nya rendah itu apa. Gitu. Kalau penyebab HB-nya rendah itu karena defisiensi zat besi atau karena asam folat, mungkin bisa menaikkan karena zat besi, asam folat, vitamin B12 itu kan banyak mengandung di, kalau B12 sama asam folat di daging. Tapi kalau zat besi itu banyak di tanah. Karena dia kan dari vulkanik, asalnya dari dalam bumi ya. Jadi prinsipnya semua hewan yang memakan rumput dan tanaman yang dekat dengan tanah itu tinggi zat besi. Jadi kangkung, bayam, kemudian daging-daging seperti kambing, sapi itu zat besinya sangat tinggi. Jadi kalau memang karena kurang zat besi HB-nya, mungkin bit kan dia di tanah ya, jadi mungkin bisa menaikkan zat besi. Oke, terima kasih Mbak Andin ya. Ini ada lagi dokter. Banyak banget ini. Kan tadi Kalista udah sebutin 2000 viewers di Instagram RSUD Merah Putih tuh. Dokter ini dari Yuda Prayogo. Dokter, apakah kolesterol tinggi ini mempengaruhi kenaikan asam lambung dan fatty liver? Monggo dokter. Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Ini apa dokter atau? Iya, ini kayak soal ujian aja ya ini. Wow. Jadi, apakah ada hubungannya? Saya rasa sejauh ini yang saya tahu ada hubungan, tapi memang secara tidak langsung. Dan dia tahu fatty liver ya. Artinya begini, ketika kolesterol itu terlalu banyak kadarnya di dalam darah, kemudian dia akan disimpan. Itu kolesterol atau lemak itu kan menyimpannya nanti akan di jaringan lemak adipos. Kemudian juga akan disimpan di liver, kemudian di otot ya, sedikit sebagian. Sehingga ketika lemak itu berlebih, dia memang bisa menyebabkan perlemakan hati, dan itu bisa memicu asam lambung. Yang kedua, kolesterol itu adalah 90% bahan baku batu empedu. Jadi kalau ada penyakit batu empedu itu seringnya karena kolesterol. Sehingga batu empedu ini sudah jelas bahwa dia ketika dia ada batu empedu, dia akan menyebabkan asam empedunya balik, sehingga seperti asam lambung keluhannya. Nah, jadi bisa secara tidak langsung menurut saya, Mas Yoga tadi ya. Jadi bisa jadi kolesterol itu menyebabkan gejala asam lambung, tapi secara tidak langsung. Satu, dari mungkin ada batu empedunya, atau dua, dari perlemakan hati, karena kalau ada radang, dia juga menyebabkan nyeri ulu hati seperti asam lambung. Untuk itu saran saya konsultasi ya. Kalau ada sakit hati ya, patah hati ya, fraktura hepatika itu kan itu sama juga dokter. Itu juga bisa konsultasi ke dokter ya. Dokter Imam juga ya. Ya. Ini ternyata Mas Yuda ini pasien dokter nih. Iya. Udah kontrol belum Mas itu? Jangan lupa kontrol ya. Oh ya dokter, boleh di-spill dong jam kerjanya dokter ini jam berapa aja di RSUD Merah Putih ini sendiri, monggo.
Kalau di RSUD itu saya poli hari Senin Rabu itu pagi, Hmm? jam 8 sampai jam 12 mungkin ya. Saya agak lupa. Hmm? Jam 1 ya, maaf. Oke. Kemudian kalau Rabu itu sore ya, jam 3 sampai jam 5 atau sampai selesai lah ya. Oke. Iya, Cuman jadi- 2 hari aja, dokter? 4 hari berarti. Oh, 4 Senin, hari. Rabu dan Selasa Kamis yang sore. Oh, Kalau Senin, Selasa Rabu, Kamis ya. Senin Rabu itu pagi. Ya, Oke. prinsipnya tapi saran saya kalau mau periksa nggak usah nyari dokternya, tapi ke Merah Putih aja. Karena di kita ada penyakit dalam ada banyak. Ada 5 dokter penyakit dalam. Oh, wow. Penyakit luar yang nggak ada ya. Luar mana? Luar negeri? Belum ada, nanti tolong ya Pak. Dipertimbangkan kalau ada spesialis di luar gitu Pak. Nggak pernah pulang ya. Tapi Oke. spesialnya lengkap di Merah Putih. Nanti kayak pusing kita bisa konsul saraf, ada rehab medik, ada pain, nyeri juga bisa. Jadi Oke. sekarang saya rasa kemajuannya cukup baik ya di Merah Putih. Oke, Kita akan periksa kapan siap. aja, anytime ya kan, 24 jam kalau rumah sakit. Oke deh, siap. Jadi jangan lupa Sobat Milang, buat Anda yang pengen berobat atau konsultasi bisa ke RSUD Merah Putih. Ini kalau dokter Imam Senin sampai Rabu ini pagi pukul 8 hingga pukul 1, dan Rabu sampai Kamis ya dokter. Oh, Selasa Kamis itu sore jam 3 sampai jam 5. Oke dokter, kita break sejenak. Untuk Anda Sobat Milang, masih dibuka kesempatan buat join di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi.
Ready? Oh iya, apa? Oh iya iya, mana tahu aja basisnya ya. Oh iya iya iya, sama Mas Rio ya. Mau kemana Mbak Siti? Mau ke dokter gigi. Oh gitu. Oh enggak, apa-apa. Oke, Sobat Gemilang, Kalista Absari masih terus menemani Anda. Tentu kali ini di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang membahas topik yang menarik, nyeri kepala karena darah tinggi atau kolesterol. Ini mitos atau fakta? Nah, masih juga dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Imam Manggalia. Ini dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Dokter, masih lanjut ya dokter? Ya, ya. Kita ke makanan dulu dokter. Yang bisa menyebabkan dari sakit kepala ini. Ini darah tinggi atau kolesterol. Nah, seperti itu. Makanan apa aja sih dokter? Iya, saya rasa tadi sudah di spill di awal ya. Jadi jeroan itu jelas ya. Kemudian yang tinggi natrium. Kemudian seafood ya, rata-rata itu memang tinggi ya. Akan tapi yang penting sebenarnya kita kalau di Merah Putih itu saya selalu bilang ke pasien itu tidak usah nyirik ya. Jadi tidak usah menyirik itu apa ya bahasa Indonesianya ya, Mbak? Memantang ya. Pantangan. Tidak usah pantang-pantang ini nggak boleh itu nggak boleh. Yang penting adalah perbanyaklah yang sehat. Jadi sifatnya itu daripada kita merestriksi pasien untuk tidak makan ini itu, biasanya pasien itu lebih nyaman kalau kita sarankan makanan yang sehat. Nah yang sehat itu apa? Kalau di hipertensi itu namanya the DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension. Itu diet yang tinggi sayur dan buah. Jadi perbanyaklah sayur, perbanyak buah ya. Hindari processed food ya. Yang itu kan jelas garamnya tinggi ya, digoreng-gorengan kalau bisa direbus dan seterusnya. Jadi lebih banyak kita sarankan ke makanan yang sehat itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, sering sekali pasien itu banyak yang minum obat kolesterol gimana kan gitu, simvastatin atau tentunya itu bisa diberikan tapi kita harus memeriksa kadar kolesterolnya dan targetnya harus jelas. Dan saran saya memang konsultasi ke dokter ya sebelum menggunakan obat-obat itu. Ada juga yang bahkan sebelum periksa dia simvastatin digerus itu terus ditaburin kayak bumbu masak itu ya. Tentunya itu beda ini ya, beda efeknya nanti ya. Jadi pengobatan itu untuk sediaan yang ada dalam pengobatan itu memang diperuntukkan untuk diminum misalnya secara langsung. Jadi jangan mengubah-ubah sediaan ya, dikepiok campur ke jus atau apa gitu ya. Itu mungkin tidak sesuai nanti ya. Oke, untuk makanan seperti itu ya dokter. Iya. Terus dokter, kita ke terapi pengobatan untuk kolesterol dan juga darah tinggi ini. Ini seperti apa dokter? Monggo. Ya, jadi pengobatan itu ada beberapa macam, tapi yang penting untuk misalnya hipertensi tadi ya konsultasikan ke dokter untuk jenis obat anti hipertensi yang akan diminum. Kemudian yang kedua, pengobatan hipertensi itu bukan seperti batuk pilek yang mungkin diobati seminggu selesai gitu. Jadi hipertensi itu sifatnya nanti akan continue, sehingga yang penting adalah telaten ya, ketelatenan, kontrol rutin, minum obat rutin. Nanti ginjalnya rusak nggak dok, kan gitu kan sebenarnya. Tujuan kita memberikan obat anti hipertensi adalah untuk melindungi ginjal, melindungi organ-organ dalamnya, melindungi supaya jantungnya sehat, supaya tidak stroke. Nah itu dengan obat anti hipertensi. Jadi justru dengan pemberian obat tersebut harapannya fungsi ginjalnya justru malah baik gitu. Jadi jangan dibalik kan gitu. Seringkali pasien yang nanya seperti itu, kalau saya minum obat terus nih gimana nih ginjalnya kan gitu. Kemudian yang kedua, sama dengan obat gula juga seperti itu. Kalau kita berikan tujuannya adalah untuk melindungi mata, ginjal dan seterusnya. Dan untuk anti kolesterol itu obatnya jenisnya ada banyak. Mungkin yang sering masyarakat awam tahu kan statin ya, golongan statin, simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin itu kita sebenarnya kalau secara medis membagi menjadi
low intensity, moderate atau high intensity statin. Jadi statin itu semakin baru biasanya dia dengan dosis yang lebih kecil dia efeknya lebih baik dan efek sampingnya lebih ringan. Jadi kita sarankan sih kalau bisa dengan atorvastatin atau rosuvastatin yang lebih baru. Akan tapi simvastatin juga kalau adanya itu juga nggak apa-apa. Yang penting adalah di samping obat-obatan secara saran dokter itu adalah lifestyle dan pola makan dijaga. Ya. Nah ini nih dokter yang seringkali kita tuh pengen dapat tips dari dokter untuk terkait gaya hidup sehat ini seperti apa dokter? Ya biasanya kita pakai singkatan cerdik gitu ya. Jadi singkatannya apa aja ya, saya lupa ya. Cerdik itu boleh searching ini. Boleh. Masih ada waktu. Saya lupa di mana. Atau kayak olahraga, Ya, diet, manajemen stres seperti itu. Ini bagus juga ya dokter untuk menjaga dari tekanan darah, terus kolesterol ini biar tetap stabil gitu. Dan juga untuk mengurangi frekuensi kepala. Kayak gitu. Ya, cek cerdik itu cek kesehatan secara rutin, P-nya enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D-nya diet seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Nah ini kunci dari saya rasa ini menyimpulkan ya. Artinya kadang-kadang ada yang ini kok pusing saya nggak sembuh-sembuh, jebul dia habis putusin pacarnya. Aduh. Karena beda keyakinan. Dia yakin dia Mangu ganteng, tapi ceweknya enggak kan. Gitu. Atau misalnya dia lagi skripsi, kebanyakan makan tahu skripsi. Iya, tahu skripsi kebanyakan kan bikin stres ya. Jadi maksudnya, tahu crispy, iya, dokter. Aduh. ya. Jadi maksud saya kita harus pintar-pintar mengenyahkan stres ya. Stresor itu sangat penting, istirahat yang cukup. Nggak usah stres mau mahasiswa tahap akhir nggak lulus ya. Ada yang lulus tepat waktu, ada yang lulus pada waktu yang tepat kan gitu. Jadi kita harus bersikap relax ya, santai dalam segalanya, alon-alon waton kelakon kalau kata orang Jawa ya. Tapi tetap dilakoni gitu ya, jangan nggak dilakoni, dihadapi. Ada skripsi ya dikerjakan, ada masalah ya dihadapi. Tapi kita harus ingat bahwa it's not worth it untuk memikirkan berlarut-larut atau berusaha mengubah sesuatu yang kita nggak punya kemampuan. Sehingga lakukan apapun sebaik-baiknya dan nanti tinggal berdoa ya untuk hasilnya kan gitu ya. Jadi itu kata ustadz saya. Wow. Jadi prinsipnya adalah cerdik tadi, cek kesehatan rutin, terutama untuk mereka yang punya faktor risiko usia di atas 40. Nah, kemudian enyahkan asap rokok ya. Kemudian rajin berolahraga, diet yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, dokter, kelola stres, manajemen stres ya, itu bisa dengan healing juga kan dokter? Harus, apalagi kalau Magelang ini kan banyak tempat healing ya. Iya, benar banget. Kayaknya perlu nanti ada jamus itu selain mengundang ini talk show-nya juga ada yang dari pariwisata. Ada dong dokter, Iya. udah ada. Ya, itu penting juga. Jadi healing itu harus ya. Tapi hati-hati healing di liburan malah nanti macet malah tambah stres lagi ya dokter. Pastikan healingnya di waktu yang tepat itu. Oke deh, siap dokter. Penutup dokter untuk sahabat Gemilang semua biar nggak mudah panik untuk meredakan atau tidak salah kaprah nih membedakan nyeri kepala biasa atau nyeri kepala yang perlu diwaspadai. Monggo, singkat saja dokter. Sebagai penutup mungkin yang pertama adalah jangan mengkambing hitamkan kolesterol dan tensi untuk nyeri kepala. Kita harus cari penyebab kemungkinan dari nyeri kepala. Kalau ada nyeri kepala, selama dia tidak ada tanda-tanda kegawatan yang tadi muntah profuse ya, muntah proyektil, kejang atau ada kelainan saraf yang lain, gangguan mata dan telinga, kita bisa coba obati dulu. Kemudian cek berkala untuk kolesterol dan hipertensi, kemudian ikuti saran dokter kalau misalnya memang ada kelainan tersebut, dan jaga pola makan, olahraga, kelola stres, dan ingatlah bahwa seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Benar sekali. Jadi tidak usah berpikir yang berat-berat.
Kalau kuat dilakoni, kalau nggak kuat ya tinggal ngopi. Dalehke. Nanti dihadapi di lain hari. Oke, siap. Semoga bermanfaat. Oke, benar banget. Terima kasih Dokter Ima Manggalia Adikarya atas pencerahannya kali ini terkait dengan mitos atau fakta sih nyeri kepala karena darah tinggi atau kolesterol. Ini Dokter Ima Manggali adalah dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih, sudah bergabung di studio Radio Gemilang kali ini. Sukses selalu dokter, sehat selalu, dan semoga semua pasien penyakitnya bisa diangkat ya dokter. Amin. Apalagi terkait mengelola stres tadi. Oke Sobat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Sari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerja sama dengan RSUD Merah Putih. Dan Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi.